Bagaimanapun kita dengan firqah apapun itu enggak beda dalam hal masalah napa? Salat. Uang. Sak dunya sami. Paling kadang-kadang wong NU nyoal sudes ra maca bismillah seperti itu. Paling kan debatnya kan debat-debat kecil perkara napa? Perkara napa? Bismillah. Kok paling ketua KBI bilang, "Yo maca tapi ra banter." Sing wis mbok pilih oleh jawab terserah. Tapi kalau nanti teng burine pas iku yo ora krungu padahal nganggo mic. Mulane tapi sudes nanti diundang teng Surabaya maca bismillah. Ya sudes yang terkenal teng Masjid Akbar Surabaya maca bismillah. Ternyata dia aja takut juga ditanya, "Lima ada taqra bismillahirrahmanirrahim?" Jare, "Khaufan minal fitnah." Jare, "Aku wedi fitnah." Wedi juga dene ambek wong Surabaya. Sudah sesuk maca napa? Kamu wis kaget, siap-siap tamu bismillah. Jebule maca napa? Bismillah. Jadi do kaget do, kok maca napa? Bismillah. Ya bagus lah. Belum napa maca napa? Kalau kita sebagai orang alim yang baca kitab banyak, memang seperti itu. Semua riwayat tuh ada yang baca bismillah, ada yang enggak. Jadi kita itu sebetulnya tidak pernah mengatakan tuh madzhab Wahabi yang baca bismillah, madzhab NU itu enggak. Kita sebagai orang alim tuh di atas periode itu kita tahu riwayatnya itu. Misalnya kita sebagai orang alim ya tahu kalau kunut itu madzhabnya Imam Syafi'i, tidak kunut itu madzhabnya Abu Hanifah. Tapi kita sekarang tuh susah kunut NU, ora kunut Muhammadiyah. Yo repot kita sebagai wong alim ora roh kang ngono iku. Berarti Abu Hanifah Muhammadiyah. Ya. Imam Syafi'i NU ora ono kang ngono ora ono. Kok aco sakniki waco. Kula niku mboten nate roh ngoten mboten nate. Niki NU mboten roh kan. Kula kan ya wong alim kan mau belajar kitab-kitab riyen. Misalnya ada tabi'in, anaknya baca bismillah terus dimarahi sama bapaknya. "Cung, shallaitu khalfa Abi Bakrin wa shallaitu khalfa Umar. Falam asma ahadam minhum yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim." Saya ini pernah sholat makmum sama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan saya tidak pernah mendengar. Memang di riwayatnya itu falam asma, saya tidak pernah mendengar satu dari mereka sing yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim. Tapi dalilnya Imam Syafi'i tidak seperti itu. Ketika Nabi cerita, saya ini diajari Jibril surat Fatah. Faqara'a bismillahirrahmanirrahim inna fatahna laka fatham mubina. Nah, soal riwayat yang tadi falam asma itu dugaannya Imam Syafi'i, saya tidak mendengar. Tidak mendengar itu kan tidak ada jaminan imam tidak baca. Mungkin dia di belakang atau pendengarannya kurang baik. Kan tidak jelas, bahasanya falam asma, saya tidak mendengar. Sehingga biar tidak resiko, kata Imam Syafi'i, ya baca saja bismillah, orang modal wae, orang bayarnya kok gegere ra karuan, dari Imam Syafi'i ya sudah baca bismillahirrahmanirrahim. Tapi Arab Saudi yo napi Kang, saya pernah diskusi sama ulama-ulama Arab Saudi. Khusus Fatihah, kalau sama nggak percaya nanti setelah ngaji saya lihat Quran terbitan Arab Saudi, mushaf terbitan Arab Saudi. Khusus Fatihah itu bismillah itu ditulis ayat 1. Alhamdulillah ayat 2. Artinya kalau bismillah ditulis ayat 1, alhamdulillah ayat 2, berarti bismillah itu bagian yang enggak terpisahkan dari Fatihah. Khusus Fatihah loh Kang. Kalau selain Fatihah enggak, bismillah itu enggak dikasih apa? Nomor. Kalau khusus Fatihah itu bismillah dikasih 1, alhamdulillah 2. Itu hebatnya pemerintahan Arab Saudi. Masya Allah dia ini tunduk be riwayat. Piye-piye bismillah itu istilah pangeran itu walaqad atainaka sab'am minal masani. Bismillah ning gone Fatihah kudu 7. Nah, 7 gelem ra gelem kan bismillahirrahmanirrahim 1. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mergo nek ndekne ngurangi bismillah bingung golek nanti sing 7 iki. Makanya saya berharap yang ngaji saya di sini biasa mawon menyangkut bismillah. Lah anak surem macane Quran sing murattal teng sidi-sidi lucu. Dadi ra gelem maca bismillah tapi kok angger beda surat ana sing maca napa bismillah. Suarane tapi beda. Sudah sing ngoten dadi ana sing urun napa bismillah. Dadi dekne dhewe mau maca tapi wong liya kon maca. Maksudnya piye ora roh. Tapi ya itu tadi baiknya ijma seperti itu. Quran Arab Saudi sekalipun itu setiap awal surat ya diterterakan apa?
Bismillah. Meskipun gaya mereka kalau baca tidak dibaca, tapi di mushafnya tetap ditulis Bismillah. Itu pentingnya wong alim kan. Jadi sampean tahu sebetulnya enggak se ekstrim itu yang dibayangkan orang-orang. Ono khilaf sitok maca Bismillah sitok ora, wah amatir kan. Mboten seperti itu. Tak jamin antar ulama itu tidak ada masalah. Sing terkait napa? Bismillah. Karena riwayatnya itu falam asma ahadam minhum. Saya itu ya saya tidak mendengar. Karena dalam fikihnya itu tak warai Kang, sampean ben fanatik mazhab Syafi'i. Sebenarnya Imam Syafi'i itu ya manusia, sampean bisa tidak cocok. Tapi masalahnya kan otaknya jauh. Otaknya jauh, ilmunya jauh. Sekarang saya tanya, khutbah itu syarat sahnya Jumatan orang berapa dalam mazhab Syafi'i? 40. Syaratnya orang 40 itu dengar khutbah atau imam mendengarkan khutbah? Enggak, sampean saya tanya. Imam memperdengarkan khutbah atau orang 40 dengar khutbah? Loh beda. Makanya harus ngaji itu serius. Ngaji mondok rahatam ngeten niku. Misalnya saya jadi imam, khotib. Yang dengarkan saya orang 40. Bisa saja yang dua itu kopok. Tidak dengar memang karena kopok. Atau yang 4 omong-omongan, nggak ngurusi. Tapi imam tetap dengan suara yang pengandaiannya orang normal itu dengar. Makanya kata fikih-fikih Syafi'i, wa yajibu isma'u arba'in wa illam yasma'u fi'lan. Yang penting seorang khotib memperdengarkan suaranya yang andekan dalam keadaan normal orang 40 itu dengar. Wa illam yasma'u mersi pun hakikat mereka tidak dengar. Karena mungkin omong-omongan, ada suara mobil, bising, tidur, gosip, macam-macam. Makanya itu perdebatan fikih. Yang wajib tuh isma'u arba'in atau sama'ul arba'in. Memperdengarkan atau hasil apa? Dengar. Lah baca bismillah ya seperti itu. Yang penting itu imam membayangkan mereka dengar atau hasil dengar. Paham sih kalau maksudnya? Makanya perdebatan fikih itu pasti seperti itu. Misalnya seorang guru. Sementing seorang guru atau kiai itu memahamkan. Dia sudah pakai bahasa yang baik, intonasi yang baik. Apa hakikatnya mesti Anda paham? Kan enggak juga. Mungkin wis bulat mikir tanggal, wedi bayar BPKB sesuk macam-macam ono ngaji wis mbah. Sembang sumpah ngaji ngono pokoke. Tapi ketika seorang guru dengan standar yang baik metodologinya disebut mufhim, memberi pemahaman. Meskipun yang mendengar tidak paham. Atau orang lain tuh paham, padahal gurunya buruk. Karena sudah otaknya sudah baik. Omongan keliru paham. Wah itu malah hebat. Wong pancen wis pinter. Lah ya makanya jadi perdebatan dalam mazhab Syafi'i. Ya, perdebatan ulama sampai seperti itu. Dalam khutbah itu yang penting orang 40 dengar atau yang penting adalah khotib memperdengarkan. Paham gitu maksudnya? Jadi itu beda. Lah ulama itu mikir sampai ngono, Kang. Ya bulet tenan, Gus. Ngono kok mbok bantah. Ngono mikire tok kono kok mbok bantah. Kowe mikir mau mikirnya berarti kandani terus mulai mikir. Ilmu terlambat kok mikir bantah ulama sing wis mikir lama. Mulai kalau seneng nak debat ayo ulama-ulama riyen lucu-lucu debat. Makanya dulu abahnya Said Muhammad itu Said Alawi itu pertama kali menangi ada mukabbir saut, ada mik. Ya mik seperti ini. Ulama-ulama Mekah janggal. Ini sah apa ndak Jumatan dikhutbahi pamit. Karena syaratnya makmum itu mendengarkan suara khotib. Padahal dengan adanya mik suara khotib itu menjadi lirih. Kan nggak mungkin bengok-bengok sudah ada mik. Berarti yang didengarkan mereka itu suaranya mik, suaranya speaker, bukan suara khotib. Andaikan tanpa mik kan nggak terdengar. Mulai kontroversi, sah apa ndak sah? Terus Sayyid Alawi, abahnya Sayyid Muhammad bilang, kalau orang nggak bisa melihat kecuali pakai kacamata, itu akad B-nya sah apa enggak? Karena kalau sah, berarti dia yang lihat itu tidak dia, tapi pakai kacamata. Wong kalau kacamata yang dicopot, tidak bisa melihat. Oh ya enggak sah. Berarti enak dia jadi orang yang nggak pernah maksiat, karena melihat perempuan di mana-mana juga
dianggap tidak melihat. Mulane ana santri beling nang delok wong wedok jare delok kokoco. Perkarane gak delok wong wedok tapi delok gambare wong wedok. Berarti wong kacamataan ora tau maksiat. Tapi cara kula luwih maksiat meneh karena dia kalau marung itu jual belinya enggak sah terus. Berarti makan barang haram terus. Ya toh? Kalau orang pakai kacamata melihat perempuan tidak dosa, berarti kalau dia jual beli juga tidak sah. Berarti kalau makan haram, jual belinya tidak sah. Terus semenjak itu ulama-ulama Wahabi mulai mentoleransi, ya sudah gitu aja kok repot, sudah anggap nopo sah. Pakai kacamata gitu nopo sah. Dulu awal-awal ada teknologi itu ada perdebatan seperti itu. Wah, terus ada perdebatan lagi. Sekarang kesunatan jawab azan apa jawab suara muadzin? Loh, siapa? Mulai bingung tuh sampai lagi orang tahu ngaji. Kalau suara muadzin sekarang ada masjid modern terutama kalau Ramadan. Mergo bilale ya ape mangan disetel wae radio. Kalau ono muadzine Kang radio disetel adzan niku sunatan jawab to ora? Wong gak ono muadzine. Mau rekaman adzan. Nah, ora tau mikir to. Ya ana kiai kados teng daerah sarang biasa, wonten adzan teng masjid napa-napa sing radiusnya kan 1 kilo. Ngaji diterusno. Alasannya ini tidak suara muadzin, andai kan tidak pakai speaker kita tidak dengar. Ya dianggapnya tidak dengar, tenang aja macam. Karena sekarang tuh repot kan. Tapi kalau melihat adzan tuh kalimat yang sakral, mendengar kalimat sakral, misalnya, sampean saya tanya. Kesunatannya itu mendengarkan bacaan Quran atau mendengarkan pembaca Quran? Bacaan Quran kan, kamu yakin kan kalau rekaman Quran didengarkan sunat enggak? Sunat, padahal tidak ada yang baca. Karena yang sunat memang mendengarkan bacaan Quran, bukan pembaca, bukan mendengar pembaca Quran. Lah ulama mikir nganti nek kono ora pusing. Ngono mikir abot ngono jebule wong sowan njuk pangestune kula pengen buka toko, waduh. Musibah. Mikir tenan-tenan jebule konsumennya mau takok njuk donga perkara buka napa? Toko ben laris. Nek ra laris nyalahno jare dongane ra mati. Nek laris jare perkara dekne telaten buka, aduh seloro kabeh dadi ulama. Mane kula jak istisqa ora pati gelem. Oh niku misale udan jare musim. Nek ra udan jare kiyaine ra mandi, bareng udan jare wis musim mergo Desember. Lah niki kiai-kiai teng daerah kula wis pinter, kerja istisqa kok orang musim udan do gak gelem. Takok kiai sing ahli falak, iki musim to urung? Dereng, ampun sakniki istisqa. Yakin kula radio kula niku kiai dadi melok dil-dile niku dadi kula. Dadi ora kiai sing ahli falak iku. Ampun sakniki niki dereng musim. Demen isin maksudnya. Wah, kiai saiki sudah pinter Kang, sudah akeh. Lah dikritik terus ora ono sing nyalami tembak, mbok dikritik tok atok diakali ae. Bareng wis diitung musim hujan kira-kira udane Selasa, istisqa Senin. Mandi Kang rinane udan. Mergo daerah liya sing ra istisqa ya udan juga. Terus wayahe. Lho nek nabi beda, Kang. Nabi ku iso ngatur malaikat udan, gak wani Kang malaikat. Nabi ku wong paling diwedeni malaikat sak donya. Dadi ketika Nabi khutbah ana wong desa ya Rasulullah halakatil amwal donya rusak gara-gara ana udan ngene-ngene. Nabi tangane diangkat, njuk udan malaikat bagian udan terus bingung kabeh langsung udan saat itu juga. Sing wani sapa? Lah malaikat iku karena Nabi ngutus udan terus sampai seminggu ora ana instruksi stop. Wah, malaikat terus repot ngadepi malaikat tuh. Wah, akhirnya saiki ora rusak perkara kekeringan tapi rusak mergo sapine untane do katut banjir. Jumat berikutnya ya Rasulullah halakatil amal sakniki rusak malih tapi ora perkara ora ana banyu tapi kebanteran banjire. Wah, akhirnya Nabi ndonga meneh mau didelok tok langit. Allahumma khawalena wala alena mandek. Makanya Abu Hanifah itu menolak sholat istisqa. Dia bilang ketika Nabi dulu itu tidak istisqa, cukup sambil khutbah beliau donga.
Tapi Nabi mandi rasa istisqa, rasa lapangan, rasa macam-macam Nabi sing so nandingi Nabi sinten. Nah, kita kan akeh-akeh ra mandi ya. Satu ilmiah sithik wae. Iki rong musim yo enteni sabar wis ngono jujur ae wis. Allah kagungan adat ana musim Shawaif, Rabi, Kharif. Musim piro sekawan ki nek falak ya. Napa? Iya, sekawan ki. Kharif kula ora Arabe Kharif, Rabi, Sita, Shawaif. Rabi kok cara kene kok. Ora rendeng ya ora ketiga wae. Semi, ora Eropa ya ora mareng ya, mareng. Rabi labo, Sita musim hujan, Shawaif musim ketiga. Difaham gitu. Terus dadi kiai ku angel. Mulane ulama-ulama sakniki sering berdebat ngoten. Yang penting itu orang 40 mendengar atau khotibnya memperdengarkan. Makanya suara muadzin itu kita menjawab suara muadzin pas suara speaker. Karena kalau sekarang rusak kabeh. Sama ndelok teng kitab fikih misalnya teng Fathul Wahhab, teng Fathul Muin. Orang itu wajib mendatangi Jumatan sejauh mendengar suara muadzin. Nah, ngoten nggih sebagai sejauh mendengar suara muadzin. Asumsinya muadzin itu di menara yang tinggi, ma'hudu is-sauti, suara itu enggak bising. Berarti kira-kira itu hanya sekitar 500 meter. Ngantos sak kilo nggih, Pak. Mboten nganti kan. Saiki suara nganggo speaker bianter 3 kilo wae. Krungu, wong nek sound sistemnya apik. Apa wong sing krungu 3 kilo wajib Jumatan di tempat situ, wong di situ yang memperdengarkan 3 kilo nyerang daerah lain. Ya ora. Sampeyan ora tau mikir ngono to, ora tau dawuh ahli fikih. Mulane sakniki menara rapati payu Kang dhisik Rasulullah ngutus menara mergo muadzin menek Kang kados menara Kudus riyen muadzin ku menek. Saiki menek mau ngos-ngosan tok tetep ae padha ae wong ngono nganggo apa? Speaker. Saiki gawe menara speakere dak kok menara wonge ning isor. Riyen niku bedhug kaya menara Kudus dak kok dhuwur Kang. Muadzine mendhuwur, bedhuke dituthuk. Saiki gampang Kang. Speakere ning dhuwur, bedhuke ning isor dituthuk nganggo mic. Wes cuk. Mulane iku al hukmu yaduru mailatihi wujudan wa adaman. Hukum iku nak masalah hukum-hukum sosial ngoten berubah sesuai alasane. Si alasan wujud, si alasan ora ana. Perkarane nak nuruti modern nggih. Apa sing dialami zaman Nabi saiki rubah. Rubah sedanten. Mulane ngaten iki al hukmu yaduru mailatihi wujudan wa adaman. Hukum itu bisa rubah.